PSSI puji penampilan Jens Raven yang cetak gol debut untuk Timnas U19 Indonesia. Kritik Indra Syafri untuk pemain Timnas U19 Indonesia. Media Vietnam sindir Stadion GBT dekat pembuangan sampah dan bau busuk. Doni Tri Pamungkas dan Aryansyah Abdul Manan, dua pahlawan Timnas U19 berbeda nasib di Persija. Timnas Indonesia sudah tidak kalah fisik dengan Australia. Reaksi Kapten Australia lihat pohon di tribun Stadion Gelora 10 November. Halo sahabat bola. Sebelum lanjut silakan subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memuji penampilan pemain keturunan Belanda, Jens Raven, yang membela Timnas U19 Indonesia pada laga Grup A Asian Cup U19 2024 kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat itu, Jens Raven memulai pertandingan dari bangku cadangan. Jens Raven masuk di menit ke-67 untuk menggantikan Arhan Kaka. Memasuki menit ke-89, Jens Raven mencetak gol debut sekaligus menutup kemenangan 6-0 Timnas U19 Indonesia atas Filipina usai memanfaatkan umpan Rizky Afrizal. Jens Raven, mudah-mudahan akan terus gol diciptakan oleh Jens ya, dengan walaupun dia hanya bermain di babak kedua tapi dia bisa cetak gol, ucap Arya Sinulinga. Kedepannya, Arya Sinulinga berharap Jens Raven bisa mempertahankan kinerja yang konsisten, dengan begitu, Jens Raven bisa mempercepat kesempatannya untuk promosi ke Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Terdekat, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, menempati Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan berjumpa Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia di dua laga awal Grup C putaran ketiga bakal menghadapi Arab Saudi dan Australia. 5 hari berselangnya menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Kita harapkan dia bisa semakin padu dengan tim dan menciptakan gol-gol berikutnya akan jadi striker kita yang muda. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya dia makin bagus dan mengeluarkan kemampuannya cetak gol. Kalau nanti makin baik, kan bisa aja peluang untuk di timnas kita berikutnya, ujar Arya Sinulinga. Sebelumnya, Jens Raven pernah disambangi Shin Tae-yong pada Maret 2024 di Belanda. Kala itu, Shin Tae-yong terbang ke negeri kincir angin untuk berburu pemain keturunan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengingatkan Timnas U19 Indonesia tidak boleh cepat puas. Pada laga kedua Grup A Asian Cup U19 2024 Timnas Indonesia akan melawan Kamboja di Stadion GBT. Kemudian berdua Timor Leste 3 hari berselangnya di lokasi yang sama. Ini kemenangan U19 kemarin itu kan seperti menunjukkan bahwa memang kita semakin bagus ya di kelompok usia U16, U19 dan U23, terbukti kemarin mereka 6 gol dan bola kuasai, itu semua bermain bagus, dan memang banyak peluang yang tidak tereksekusi dengan baik tapi paling tidak mereka main lepas. Apalagi ini pertandingan pertama udah bisa seperti itu, mudah-mudahan nanti laga kedua lebih baik lagi, kata Arya. Timnas U19 Indonesia mengawali aksi mereka di Asian Cup U19 2024 dengan cukup solid. Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor telak 6-0 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. 6 gol dicetak oleh Aryansyah Abdul Manan, Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Jens Raven. Menariknya, justru pemain belakang seperti Iqbal dan Kadek yang bisa memanfaatkan peluang dan menciptakan brace. Arhan Kaka yang jadi ujung tombak justru belum bisa memberikan kontribusi golnya di laga ini. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, mengakui ada beberapa aspek yang harus mereka evaluasi. Menurutnya, filosofi permainan yang dikembangkan belum berjalan dengan baik.
Hal ini memang butuh waktu agar semua pemain paham dengan keinginan pelatih saat berada lapangan. Dia cukup percaya bahwa pemain yang ada di dalam tim memiliki kualitas dan bisa terus berkembang. Belum konsisten ya, jadi game plan yang kita rencanakan, filosofi yang kita bangun belum kelihatan, kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak. Maka saya pikir memang di usia muda perlu waktu, butuh kesabaran. Hanya yang saya pastikan, saya akan kawal kualitas individunya akan selalu meningkat, kata Indra Syafri seusai pertandingan. Mantan pelatih Bali United ini mengapresiasi respon pemainnya saat berada menekan Filipina. Saat tim lawan kesulitan, skuad Garuda Nusantara terus memberikan ancaman dan akhirnya membuat tim lawan kesulitan. Momen yang utama saat mereka bisa memaksimalkan set piece dengan baik yang membuat lini pertahanan The Ascals hilang fokus. Di babak pertama malah kita meminta para pemain lebih agresif dan melakukan tekanan dari lini satu lawan. Tapi babak pertama karena masih buyar, saya pikir Filipina sejak menit ke-20 sudah mulai secara organisasi sudah tidak rapi. Sedangkan kita alhamdulillah bisa melakukan skema-skema permainan yang memuaskan, pungkasnya. Indonesia saat ini sedang bertindak sebagai tuan rumah ASEAN Cup U19 2024 yang digelar pada 17 hingga 29 Juli 2024. Sebanyak 12 negara Asia Tenggara termasuk Australia ikut andil dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF U19 itu. PSSI menyiapkan 2 venue untuk menggelar pertandingan ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Kedua venue itu adalah Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November. Untuk pertandingan grup A yang diisi timnas U19 Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste, bermain di Stadion GBT. Hanya saja pada laga terakhir grup A yang mempertemukan Kamboja versus Filipina pindah venue ke Stadion Gelora 10 November. Untuk grup B yang diisi oleh Australia, Laos, Vietnam, dan Myanmar, lebih sering bermain di Stadion 10 November. Ada satu pertandingan terakhir grup B yakni Vietnam versus Laos yang harus pindah venue ke Stadion GBT. Terakhir untuk grup C yang diisi Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam, akan bermain di Stadion 10 November. Satu pertandingan terakhir grup C yang mempertemukan Malaysia versus Thailand pindah venue ke Stadion GBT. Dua venue ASEAN Cup U19 2024 turut disoroti oleh media Vietnam, TTAU 247. TTAU 247 melaporkan bahwa venue pertandingan Vietnam terletak dekat dengan tempat pembuangan akhir yaitu Stadion GBT. Dalam laporannya, untuk sampai ke Surabaya, Vietnam harus menghabiskan waktu yang cukup lama, hampir 1 hari penuh perjalanan. Sesuai jadwal, Vietnam akan menghadapi Laos pada laga terakhir grup B ASEAN Cup U19 2024 di Stadion GBT. TTAU 247 mencoba melihat sekitar Stadion GBT yang ternyata dekat TPA Benowo. Menurut TTAU 247, tidak bagus suasana pertandingan sepak bola terletak dekat TPA. Sebab, itu akan mempengaruhi permainan bagi pemain Vietnam. Menariknya, Stadion GBT ini terletak sangat dekat dengan area pengolahan limbah bernama TPA Benowo dengan jaraknya hanya beberapa ratus meter. Harus bermain di dekat TPA pasti akan berdampak pada pemain karena bau busuknya, tulis TTAU 247. TTAU 247 telah mengetahui bahwa Indonesia sudah mempertimbangkan pilihan untuk mengatasi bau sampah dengan menyebarkan bahan kimia ke permukaan. Namun ternyata hal itu tidak efektif. TTAU 247 juga mendapatkan informasi bahwa tidak akan ada pembuangan sampah saat pertandingan berlangsung di Stadion GBT. Pada ASEAN Cup U19 2024, panitia mempertimbangkan perubahan waktu untuk pembuangan sampah. Jadwal pembuangan sampah akan menghindari waktu ketika ada tim yang bertanding atau berlatih di Stadion GBT. Selain itu juga akan menggunakan bahan kimia untuk mengurangi bau, tulis TTAU 247. Ini bukan untuk pertama kalinya Stadion GBT dipakai dalam ajang internasional. Sebelumnya, kandang Persebaya Surabaya itu juga pernah dipakai untuk Piala Dunia U17 2023.
Doni Tripamungkas dan Aryansyah Abdulmanan mengepakkan sayap Garuda di ASEAN Cup U19 2024, keduanya ditempa Persija Jakarta. Dua pemain Persija Jakarta menjadi pahlawan dari sektor sayap di Timnas U19 Indonesia. Garuda Muda membuka ASEAN Cup U19 2024 dengan kemenangan telak 6-0 atas Filipina. 6 gol itu dilesakkan Iqbal Gwijangge, Aryansyah Abdulmanan, Kadek Arel, dan Jens Raven. Salah satu hal paling menarik dari laga itu adalah kerja sama dua pemain Persija yang menjadi sumber serangan Indonesia. Doni Tripamungkas menggendong sayap kiri dengan performa terengginas dari pos bek kiri. Indra Syafri terlihat meminta kaptennya itu untuk terus penetrasi ke tepi kotak penalti dan melepas cutback. Umpan silang rendah Doni kerap menyulitkan bek Filipina, bahkan 2 kali berbuah gol. Bukan kebetulan, 2 gol itu dijaringkan rekan setimnya di Persija, Aryansyah Abdulmanan. Aryansyah sebenarnya berposisi berjauhan dengan Doni, tetapi kerap menjadi tujuan akhir umpan silang. Gol pertama dan kedua praktis berasal dari skema template, cutback Doni disambut tap-in Arli. Meski kini bermain bersama di Timnas U19, Doni dan Arli belum pernah bermain bersama di klub. Doni yang berusia 19 tahun sudah mengecap debut Liga 1 sejak usia 16 tahun. Adik ex-winger Pelita Jaya Joko Sasongko itu diberi debut oleh Angelo Alessio pada musim 2021-22. Sejak saat itu, Doni rutin menembus tim utama Persija dalam 2 musim terakhir kala ditangani Thomas Doll. Sementara itu, Aryansyah yang berusia 11 bulan lebih muda baru bergabung Persija pada 2023, per Transfermarkt. Ia juga tidak ditempatkan di tim utama, melainkan tim U18 dan U20 di kompetisi EPA. Jadilah ia belum pernah merasakan atmosfer tim utama Persija hingga menjelang usia 19 tahun. Arli sempat mengutarakan target menembus tim utama Persija pada awal tahun ini. Target saya yang paling dekat ingin menjuarai kompetisi EPA, kemudian dipercaya bisa terus memperkuat timnas, dan target terakhir saya tentu bisa menuju tim utama Persija, terangnya. Selepas ASEAN Cup U19 2024 berakhir, Arli boleh jadi akan masuk skuad besutan Carlos Pena di Liga 1 2024-2025. Dengan syarat, Indra Syafri tidak menerapkan pemusatan latihan jangka panjang lagi. Sintayong buka suara terkait peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk lawan Australia pada September 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong buka suara terhadap banyak hal di YouTube berkakak Kyung-kyu yang dibawakan oleh komedian Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Setelah pulih dari proses operasi pleura, Sintayong menceritakan bagaimana kondisinya saat ini. Ia juga memberikan pendapat soal peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Sintayong, timnas Indonesia tak gentar menghadapi tim-tim besar di grup C. Malahan pelatih asal Korsel itu sangat antusias bila melawan tim-tim nomor 1 di Asia seperti Jepang dan Australia. Menurut saya tidak masalah karena tidak menargetkan posisi 1 atau 2, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari channel YouTube Lee Kyung-kyu. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket, jika tidak kami akan bermain di playoff. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang tidak masalah bagi kami, tambahnya. Timnas Indonesia akan menggelar laga kandang pertama mereka pada 10 September 2024, melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lee Kyung-kyu sempat menanyakan kemungkinan timnas Indonesia menang karena Sintayong pernah mengalahkan mereka di level U23. Memang di Piala Asia U23 2024, Indonesia menang 1-0 atas Australia di laga grup A. Namun Sintayong tak ingin jemawa, ia masih harus mengevaluasi timnas Indonesia. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, kata Sintayong sambil tertawa. Harus dievaluasi dengan hati-hati.
Menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik, tambahnya. Di level senior, Timnas Indonesia sendiri kalah 0-4 dalam babak 16 besar Piala Asia 2023, Januari 2024 lalu. Kapten Australia, Marcus James Ioannis memberikan tanggapannya soal pohon yang berada di tribun penonton Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Australia menjalani pertandingan perdana grup B melawan Laos di stadion tersebut pada Kamis sore. Laga tersebut dimenangkan oleh Australia dengan skor 6-0. 6 gol Australia dicetak oleh Arion Sulumani, Marcus James Ioannis, dan Jack Najlovski. Ada yang menarik dari stadion tempat digelarnya laga Australia versus Laos. Stadion Gelora 10 November memiliki keunikan di mana ada sejumlah pohon angsana di tribun. Marcus James Ioannis mengaku baru pertama kali melihat keunikan yang dimiliki Stadion Gelora 10 November. "Ya, pertama kali saya lihat seperti itu pohon di tengah tribun," ujar Marcus James Ioannis. "Keren. Tetapi di samping itu, ini stadion yang bagus," ujarnya. Sementara pelatih Timnas U19 Australia, Trevor Morgan juga memiliki penilaian yang sama soal pohon yang berada di tribun stadion. "Ia pertama kali lihat stadion ada pohonnya," kata Trevor Morgan. "Lagi-lagi sesuatu yang baru, bagus," ujarnya. Australia saat ini memimpin grup B dengan 3 poin. Selanjutnya, mereka akan Vietnam di Stadion Gelora 10 November, 21 Juli 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Australia melawan Myanmar di stadion yang sama pada 24 Juli 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Juara dari masing-masing grup dan satu runner-up terbaik lolos ke semifinal. Australia pernah menjadi juara di kejuaraan yang sebelumnya bernama Piala AFF U19. Mereka menjuarai turnamen pada edisi 2006, 2008, 2010, 2016, 2019. Sementara persaingan di grup lain ialah Timnas U19 Indonesia, Timor Leste, Filipina, dan Kamboja. Grup C dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.